Hanya saja para jamaah sekalian, yang namanya mahabbah ini enggak ama demenan, enggak ama guru, enggak ama orang tua. Yang namanya mahabbah itu yang paling kuat. Mahabbah itu dibuktikan setelah orang yang kita cintai telah tiada. Kita sama orang tua, bakti sama orang tua bagus, pahalanya besar saat babaknya kita masih ada. Tapi lebih besar lagi kebaktian kita pada orang tua, kepada guru, manakala bapak kita dan guru kita enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atammal hamda wa akmalah wa a'ammahu wa ashmalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad, khairi khalqillahi akhirahu wa awalah, wa ala alihi wa sahbihi salatan zakiyatan mustamiratan fi kulli zamanin muttasilah, amma ba'd. Yang kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para tolabah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan dan kasih sayang serta keridhaan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan khususnya tamu kita dari Yaman, Al-Habib Saleh bin Muhammad Maulad Dawila, Habibuna Saleh warithu jaddih, famla illahumma qulubana bihubbih, amin ya rabbal alamin. Para tokoh lainnya yang saya mohon maaf saya nggak bisa sebutin satu-satu berhubung sangat banyak. Mudah-mudahan keberkahan para ulama, banyaknya habaib, banyaknya kiai, banyaknya ustadz yang ada di Jakarta ini, mudah-mudahan menjadi bukti yang paling zahir Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Bahkan Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani radhiyallahu an mengatakan, dunia bihan karadul kiramu fa'adnabat faka'annama biwujudihi istighbaruha. Dunia ini akan penuh dengan dosa dan maksiat. Ketika kehilangan ulama, faka'annama biwujudihi istighbaruha, seakan-akan keberadaan para ulama di tengah-tengah kita menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan para habaib kita yang masih pada hidup Allah berikan panjang umur, guru-guru kita, habaib kita yang hadir pada tempat ini senantiasa diberikan kesehatan yang prima, sehingga lebih banyak lagi kontribusi besar yang beliau-beliau berikan buat Islam dan muslimin, amin ya rabbal alamin. Enggak banyak yang saya ingin sampaikan berhubung banyak pembicara lain dan juga mungkin jamaah kalau ngelihat saya udah separuh bosen ya. Jadi saya singkat aja para kiai, habib, datangnya kita di tempat ini ya, saya melanjutkan kakak pertama udah berbicara tentang kontribusi Buya dalam dunia pendidikan dan ilmu. Kalau saya cuman berbicara tentang bagaimana mahabbah dan takzim kita kepada para ulama, wabil khusus kepada almarhum Abuya Kiai Haji Saifuddin Amsir. Kumpulnya kita di tempat ini, jauh dari rumah kita, kita jalan kumpul di tempat ini semata-mata kumpulnya kita adanya mahabbah dan takzim kita kepada ulama. Hanya saja para jamaah sekalian, yang namanya mahabbah ini enggak ama demenan, enggak ama guru, enggak ama orang tua. Yang namanya mahabbah itu yang paling kuat. Mahabbah itu dibuktikan setelah orang yang kita cintai telah tiada. Kita sama orang tua, bakti sama orang tua bagus, pahalanya besar saat babaknya kita masih ada.
Tapi lebih besar lagi kebaktian kita pada orang tua, kepada guru, manakala bapak kita dan guru kita enggak ada. Makanya dalam sandiwara bokir diceritain bagaimana sih orang tua ngomong sama anak, anak biar kata udah berumah tangga, rumahnya masing-masing, masih perlu sama orang tua. Dia datang lihat latarnya bala, sapuin, lihat gombang anak kosong, isiin. Nikah agak jadi anak repotin orang tua mula asal datang, nya ada nasi apa gue mau minum, ada telur dikandut, ada cabai dikantongin. Ini sebuah ungkapan loh. Bagaimana seorang anak, begitu juga bagaimana seorang guru, dia punya mahabbah terbesar, mahabbah tingkat tinggi manakala dilihat gurunya telah meninggal dunia. Kalau guru masih hidup kita rajin ngaji, lah emang kita butuh sama dia. Anak bakti sama orang tua, beliin emaknya emas, apa bererot, apa ketek tuh emas. Kalau masih hidup bagus. Tapi yang namanya orang bakti sama orang tua, orang bakti sama guru masih hidup, lalu masih mau ngarah di ponten, ya enggak? Iya. Tapi kalau guru udah kagak, orang tua udah kagak, nih sini bukti kita. Alhamdulillah murid-murid Buya yang jauh-jauh, walaupun haul yang kedua, alhamdulillah masih solid, masih eksis. Ya mudah-mudahan benar-benar mereka ini ya mendapat aliran barokah dari Buya Kiai Haji Saifuddin Amsir. Ini mahabbah kita. Kita tinggal lanjutkin lagi, hadirilah majlis-majlis di mana para murid-murid Buya. Di Condet ada Kiai Makbulullah, di Polo Gadung ada Kiai Muhammad Soleh, di mana Kiai Ripai Adam dan yang lain-lain. Ini kita kudu lanjutin. Utamanya juga jadi motivasi kami sebagai keluarga yang emang ditinggalin yayasan dan perjuangan-perjuangan Buya. Tentunya ini kami mohon dukungan dan doa segala-galanya buat melanjutkan perjuangan Buya. Emang sih laksana kita bikin sepletan, ini kita udah nemu jambu kelutuk batangnya udah becaglag, lah kan tinggal nambahin karet doang. Cuman itu juga enggak gampang. Nah mudah-mudahan acara haul seperti ini lebih lagi memberikan motivasi kami khususnya sebagai keluarga beliau untuk lebih lagi meningkatkan dakwah dan mewujudkan cita-cita beliau yang belum tersampai. Apapun yang kita lakukan atas nama mahabbah dan ta'zim, inilah yang menjadi barometer berkah atau tidak ilmu yang kita dapat. Banyak banget orang sekolah pakai keluar negeri, ke Baghdad, Maroko, mana Mesir, tapi pulang apa yang dia dapat? Para jemaah sekalian, itu semua ditentuin dari sejauh mana takzim kita sama guru kita. Kalau udah takzim sama guru kita, semua-muanya bakal barokah yang kita kerjain. Sampai ada makalah yang mengatakan salasatun amaluha yasiru lakin thawabuha, salasatun amaluha yasiru lakin thawabuha mu'adzamun kathiru, imsaku dabatin wa takdimun ni'al kadaka sabbul ma'i fi aidir rijal. Kata ulama salasatun amaluha yasiru, ada perbuatan yang kalau kita ngelihat tuh perbuatan sederhana banget, gampang banget, siapa aja bisa kerjain. Tapi itu perbuatan mu'azzamun kathiru, pahalanya sangat besar. Kenapa perbuatan? Ada 3 perbuatan yang kalau kita lakukan gampang tapi pahalanya besar. Imsaku dabatin wa takdimun ni'al. Yang pertama, kalau kita punya guru, dia mau keluar rumah, sendalnya udah kita barisin. Sendalnya udah kita siapin, bukan dibarisin nahu, bukan. Sendalnya udah kita angsrongin. Imsaku dabatin wa takdimun ni'al. Imsaku dabatin kendaraannya mau keluar, dia pakai mobil, kita siapin mobilnya, ya enggak, tuh mobil yang hijau yang putih udah dicuci, ya. Sendalnya kita siapin, kadaka sabbul ma'i fi aidir rijal. Begitu juga saat guru kita mau makan, itu yang namanya air kobokan, guru pengen makan nyuci tangan udah disiapin. Kenapa pahalanya begitu besar padahal pekerjaannya sangat sederhana sekali? Karena perbuatan itu didasari adanya ta'zim
dan mahabbah kepada para ulama. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah. Apa yang menjadi cita-cita Buya setelah beliau meninggal dapat dilanjutkan oleh keturunan dan murid-muridnya. Wa man nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqiqha bi sirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.